Oke, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi pada pagi yang berbahagia ini dengan tema yang sedikit eh, akan menyinggung banyak mufasir, ya, menyinggung banyak ustadz-ustadz, bahkan menyinggung banyak paham isme-isme, yaitu ya dengan tema benarkah khalifah bermakna pemimpin gitu ya. Nah ini apa ya? Ini tuh apa ya? Ya kesalahan kita dalam memaknai kata khalifah itu bahkan sampai memunculkan banyak hal yang ya bisa menimbulkan keributan gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi saya tertantang untuk membahas makna kata khalifah gitu ya. Berdasarkan ya apa yang ada dalam Al-Qur'an itu gitu. Benar nggak kita memaknainya bahwasanya khalifah itu artinya pemimpin gitu. Selama ini kan selalu ya kita ketika kita bertemu khususnya ya surat Al-Baqarah ayat 30 lah, ketika Allah menjadikan khalifah gitu, kita memaknainya sebagai pemimpin gitu kan. Nah ini benar nggak nih kita ngoceh nih maknanya pemimpin gitu ya kan. Nah pagi hari ini kita akan bahas ya. Oke teman-teman, sebelum mulai pembahasan selalu saya disclaimer dulu. Saya background pendidikan Islam ya dari SD enggak sih, SMP, SMA sampai perguruan tinggi sampai S2. Alhamdulillah background pendidikan saya Islam. Ya. Jadi saya membuat kajian ini ya kan, membuat viti-viti gitu. Bukan dalam rangka untuk mengkritik akidah Islam, tetapi dalam rangka mengkritik akidah umat muslim. Nah, ini bedakan ya, teman-teman ya. Saya tidak mengkritik umat Islam ya. Saya tidak mengkritik akidah Islam. Yang saya kritik adalah akidahnya umat Islam. Kenapa? Karena akidahnya umat Islam ya gaduh-gaduh gitu, campuran ya. Umat Islam merujuk kepada Al-Qur'an nggak? Merujuk gitu. Umat Islam merujuk kepada Al-Qur'an gitu kan. Tetapi belum tentu tunduk sama Al-Qur'an. Nah, ini jadi masalah nih. Ya. Kalau dikatakan umat Islam nggak merujuk, ya salah juga gitu kan. Umat Islam merujuk kepada Al-Qur'an, tetapi ya kan Al-Qur'an tidak dijadikan koridor dalam berpikir, bertindak dan menilai, sehingga ya epistemologi akidah yang disusun umat Islam hari ini ya jujur li gaduh-gaduh. Banyak sekali pertentangannya gitu. Apa aja pertentangannya? Ya teman-teman lihat aja di viti-viti saya gitu kan. Saya bahas banyak sekali pertentangan akidah dalam akidah yang diajarkan atau yang diyakini oleh umat Islam. Nah, dari sini kan kita berpikir ya. Kan Allah bilang, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kau tak mentadaburi Al-Qur'an enggak gitu kan. Kalau itu datang selain daripada Allah, pasti akan banyak pertentangan gitu. Nah, dalam tumbuh akidah umat Islam masih banyak sekali pertentangan. Artinya apa? Artinya kita belum menjadikan apa kata Allah ini ya sebagai koridor dalam kita berpikir, bertindak dan menilai segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ini yang jadi masalah. Ya kan? Untuk itu saya membangun akun ini ya sebagai ya kanal untuk menyampaikan hal-hal ya. Siapa tahu di antara umat Islam di Indonesia ya kan ada 10%-nya yang masih mau berpikir gitu ya. Atau mungkin ketepatan dia lagi bingung gitu. Kok akidah Islam kayak gini gitu kan. Saya yakin banyak di luar sana yang masih bingung gitu atau bahkan kritis terhadap akidah umat Islam gitu ya. Sehingga ketika ketemu channel saya ya alhamdulillah tune in gitu ya. Seperti teman-teman di Tadabbur Institute tune in ketika ketemu channel saya gitu. Jadi bersyukurlah Anda kalau Anda dianugerahkan atau kalau Anda mempunyai pemikiran yang kritis gitu. Mempunyai curiosity, rasa ingin tahu. Anda bersyukurlah. Kalau Anda nggak mempunyai rasa ingin tahu ya,
Apapun yang Anda terima, Anda akan makan bulat-bulat. Sehingga Anda tidak bisa lagi memfilter apa yang Anda konsumsi. Ya khususnya tentang informasi gitu ya. Oke. Jadi beruntunglah teman-teman yang berada di grup Tadabbur Institute. Minum dulu. Oke. Sesuai judul ya teman-teman. Pagi ini kita akan bahas, benar nggak sih khalifah itu maknanya pemimpin? Gitu ya. Karena faktanya gini, saya tuh selalu mengkaji sesuatu berdasarkan fakta. Mulainya dari fakta gitu ya. Mulainya dari fakta. Pertama, di dalam berbagai kajian gitu ya. Di dalam berbagai kajian, di dalam berbagai majelis lah. Kita selalu menemukan bahwasannya khalifah itu dimaknai pemimpin. Ya kan? Nah, ketika saya telusuri dari mana sih kita mengartikan khalifah itu maknanya pemimpin gitu kan. Yaitu kalau kita telusuri ya dari surat Al-Baqarah ayat 30. Ya itu kan. Apa firman Allah? Firman Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan khalifah di bumi. Ya kan? Nah, kata-kata khalifah dalam ayat ini ya, diartikan sebagai pemimpin. Nah, kenapa? Karena kita merujuk. Nah, di sini nih, ini yang saya baca ya. Maksudnya saya tuh membaca melalui semiotika gitu ya. Karena kita merujuk kepada Amirul Mukminin, ya. Kita justru merujuk ayat yang turunnya lebih awal kepada fenomena yang terjadinya justru setelah ayat itu selesai gitu. Ya kan? Nah, di dalam otak kita kan mengenal konsep Amirul Mukminin. Ya kan? Amirul Mukminin itu siapa sih? Amirul Mukminin itu pemimpin-pemimpin masyarakat, ya kan? Yang dipilih setelah meninggalnya Rasulullah. Ya kan? Siapa aja tuh? Abu Bakar yang pertama. Setelah Rasulullah meninggal itu kan Abu Bakar. Kemudian Umar, ya. Setelah Umar, Utsman. Setelah Utsman, Ali bin Abi Thalib. Nah, 4 orang ini, ya kan, yang disebut sebagai Amirul Mukminin ini mempunyai gelar lain. Yaitu apa? Gelarnya adalah Khalifah. Atau kita kenal dengan istilah jamaknya Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ya kan? Al-Khulafa Ar-Rasyidun, yang kita sebut Khulafa Ar-Rasyidun itu. Nah, kita mengkaitkan ayat tentang khalifah dengan kepemimpinan 4 orang ini gitu. Sehingga apa? Sehingga kita mengartikan kata khalifah dengan pemimpin, merujuk kepada kepemimpinan 4 orang ini, ya kan, setelah meninggalnya Rasulullah. Nah, karena dari penafsiran yang kacau balau ini gitu ya, kita menafsirkan teks dengan fenomena yang terjadi setelahnya untuk fenomena yang telah terjadi jauh sebelum itu malah gitu ya. Ya kan, menjadikan Bashar sebagai khalifah ini kan peristiwa yang jauh sebelum itu gitu kan. Tetapi kita mengartikan kata khalifah dengan peristiwa setelah turunnya ayat. Nah, ini kan blegedes ya. Belegedesnya manusia gitu, belegedesnya umat Islam. Nah, sehingga bermunculan narasi-narasi terkait khalifah. Muncul nih narasi nih, ya. Misalnya aja apa? Misalnya aja ada narasi ya khalifah menjadi kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Ini istilah ini, narasi ini tuh betul-betul blegedes gitu ya. Gak jelas apa maksud kepanjangan tangan Tuhan gitu kan. Di bumi untuk merawat bumi. Apa lagi? Saya kasih tahu ya, bumi tanpa manusia itu lebih baik. Jangan sok merasa seperti Tuhan bisa melakukan islah di muka bumi. Enggak. Bumi nih nggak ada manusia, lebih indah, jauh lebih baik. Ya. Saya tinggal di Pontianak tuh, Sungai Kapuas tuh, itu keruh gara-gara orang gitu. Ya, kalau orang Bashar nggak ada di muka bumi ini nggak akan keruh itu Sungai Kapuas itu. Ya. Nah, jadi
Apa maksud narasi kepanjangan tangan Tuhan tuh apa gitu? Nggak ada maknanya, blegedes gitu kan. Muncul juga narasi wakil Tuhan, ya apalagi gitu kan. Tuhan dianggap ketua gitu kan. Ya kan, kita wakilnya di muka bumi. Ya ini narasi-narasi yang muncul karena penafsiran kita mengartikan khalifah sebagai pemimpin, which is penafsiran ini karena kita merujuk kepada Amirul Mukminin, ya kan, yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidun, ya kan. Nah ini belegedesnya orang gitu, belegedesnya umat Islam gitu, ya kan. Nah selain itu, selain narasi-narasi tentang manusia yang berlebihan ini, ya, manusia sebagai kepanjangan tangan Tuhan, manusia sebagai wakil Tuhan neng muka bumi, ya neng dunyo iki gitu. Nah, kenabiannya Nabi Muhammad pun kena korban juga, kena korban narasi gitu. Kepemimpinannya Nabi Muhammad, ya kenabiannya Nabi Muhammad itu menjadi korban juga, dibuat sebagai narasi fiktif gitu kan. Narasi-narasi apa? Narasi-narasi khilafah, ya kan? Padahal seumur hidup lah Nabi hidup tuh nggak pernah dia ngaku jadi khalifah gitu loh. Ya kan? Nggak ada narasi-narasi khalifah. Ya teman-teman temukan dalam sirah ketika Nabi masih hidup tuh nggak ada. Ya, khalifah itu munculnya setelah Nabi, yaitu Khulafaur Rasyidun, 4 orang itu. Ya. Tetapi kita membuat seakan-akan khilafah itu bermakna kepemimpinan. Ya kan? Bahkan saya pernah mendengar istilah omong kosong. Ya, apa? Al-khilafah ala minhajin nubuwah. Wah, itu istilah ngomong kosong bener itu. Ya, khilafah ala minhajin nubuwah itu omong kosong bener gitu. Udah nggak Qur'ani, menyalahi bahasa. Nah, melahirkan isme-isme yang nggak jelas, utopis. Ya kan? Ada lagi khilafah Islamiyah. Ya kan? Dulu itu pernah masyhur tuh, pernah terkenal tuh ISIS. Ya kan? Nah ini kenabiannya Nabi Muhammad pun jadi korban untuk isme-isme kacau balaunya umat Islam gitu. Ya kan? Sehingga muncul paham-paham ideologis gitu. Seperti ya ISIS lah. Ya kalau di Indonesia ada yang belakangnya III itu, ya kan, yang udah dibubarkan itu HTI, NII, ya kan, yang ujungnya III itu, ya kan, ngaku-ngaku doang dia I gitu, tapi dia nggak setuju sama Indonesia sebetulnya. Gitu. Nah ini dibuat narasi-narasi fiktif tentang kepemimpinan Nabi Muhammad. Gitu. Ada istilah khilafah ala minhajin nubuwah. Saya tuh ketawa kalau mau dengar kata-kata itu. Khilafah ala minhajin nubuwah. Yo porek gitu. Nabi aja nggak pernah membuat satu konsep kepemimpinan tuh, nggak pernah loh Nabi bikin gitu. Nah tetapi ya itu tadi, ya kan, narasi Tuhan kita jadikan mitos, ya kan, kenabian Nabi Muhammad pun ya jadi korban mitosisasi kita gitu ya, seperti itu. Oke, nah bahkan paham-paham isme-isme ini tidak sedikit merenggut korban yang sebetulnya yaitu dikelompok oleh orang-orang yang ya sukanya mimpi aja sih, mimpi di siang bolong gitu kan. Nah, itu kalau di Indonesia ya. Kalau di Irak dan Suriah dulu, wah gila lagi itu. Ya kan, bahkan saya pas kuliah di Pakistan tuh ya dengar cerita dari senior-senior sebelum kita tuh banyak juga yang pergi ke Irak sama Suriah gitu. Bahkan saya pernah dengar itu ada satu kelompok santri gitu, santri bekas pondok di Solo itu, ya kan, itu bikin video nyanyi-nyanyi gitu kan, gurobak, gurobak, nyanyi gerobak-gerobak gitu kan. Habis itu seminggu kemudian dia tahu-tahu udah bikin video di Suriah gitu. Emang kacau, ya kan. Akhirnya apa ya, merenggut ya masa depan anak-anak muda ini gitu kan. Merenggut dengan mimpi-mimpi yang sebetulnya dikreat sama orang-orang yang suka vandalisme aja sih sebetulnya gitu kan. Seperti itu. Nah kan kasihan gitu ya. Di Indonesia juga banyak kan
impor, ya kan, impor ke Syria gitu. Ya kan banyak sekali gitu. Nah ini kan sudah mulai menyimpang gitu, nyeleweng gitu. Nah sebetulnya apa sih makna khalifah yang benar gitu kan? Sebetulnya apa sih makna khalifah yang benar? Apakah imam maknanya kepemimpinan gitu kan? Oke, nah sekarang kita akan bahas gitu. Oke, ini udah 10.000 Kak. Oke, udah banyak juga yang nonton ya. Oke ya teman-teman ya, jadi siap-siap ya. Perhatikan baik-baik apa yang saya bahas. Jangan sampai teman-teman salah kaprah terhadap apa yang saya bahas. Oke, pertama saya ingin membahas kata khalifah secara bahasa dulu. Oke, khalifah secara bahasa, secara semantik bahasa. Pugui semantik gitu. Semantik itu makna ya. Ilmu makna dalam akidah linguistik itu namanya semantik. Oke. Nah, secara semantik bahasa ya, kata-kata khalifah, lamnya panjang ya, khalifah itu berakar dari kata kholafa. Kholafa. Itu akar katanya. Oke. Nah, akar kata ini punya makna dasar. Ya, makna dasar dari akar kata ini apa? Makna dasar dari akar kata ini adalah datang setelahnya, mengikutinya, menggantikannya, atau tetap tinggal setelahnya. Nah ini makna dasarnya gitu. Setelah yang lainnya binasa atau mati, itu makna kholafa. Jadi datang setelah, mengikuti, menggantikan, ya, tetap tinggal setelah yang lain binasa atau mati. Oke, itu makna dasar dari kata kholafa. Yang ayang, lampu ini matiin aja. Kok HP aku langsung ini. Nah itu makna kata kholafa, ya kan? Contoh sederhananya ada nggak di Quran kata kholafa itu? Ada gitu, ya kan? Ada di surat Al-A'raf ayat 142, ya kan? Ada di surat Al-A'raf ayat 142, ya kan? Teman-teman boleh buka Quran, ya, cross check lagi apa yang saya omongkan benar atau tidak. Oke, di surat Al-A'raf ayat 142, ya, Allah berfirman, wa wa'adna Musa thalathina lailatan wa atmamnaha bi'ashrin. Oke, fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Ketika Nabi Musa ya dipanggil ke Tur Sinai untuk menerima wahyu selama 40 hari. Oke. Nah, kemudian Musa berkata kepada Harun, wa qala Musa li akhihi Harun. Ya, Musa berkata kepada Harun, ukhlufni. Perhatikan pada kata ukhlufni. Itu vokal dasarnya kholafa itu. Ukhlufni. Ya kan, fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Musa berkata kepada Harun, ukhlufni, ya, gantikan aku. Itu loh makna kholafa itu, ya, untuk ngejagain Bani Israel yang baru dibawa keluar oleh Nabi Musa dari Mesir, ya kan? Kenapa? Karena Nabi Musa dipanggil ke Tur Sinai untuk menerima wahyu, the Ten Commandment of God. Ya, ini. Nah, Musa berkata kepada Harun, ukhlufni, gantiin gue ya, jagain Bani Israel tuh. Ya, karena udah mulai gila tuh. Karena Bani Israel sudah terindikasi udah mulai gila, ya kan? Makanya ditutup dengan wala tattabi sabilal mufsidin. Lu jangan ikutin tuh yang kacau-kacau balau tuh, kata Musa gitu. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri di surat Al-A'raf ayat 142. Ya kan? Di situ ada kata-kata ukhlufni.
Maknanya apa? Ya sesuai sama makna dasarnya tadi. Gantikan aku. Ya, untuk apa? Untuk ngejagain kaumnya gitu. Biar nggak macem-macem dia. Ya. Walaupun finally macem-macem gitu. Ditinggal 40 hari, ya kan? Habis itu dijadikannya patung sapi itu sebagai Tuhan. Emang gila. Kalau ngomongin Bani Israel gila. Nanti kapan-kapan kita kupas tuntas lah terkait Bani Israel. Ya. Nah itu sebetulnya kalau ngomongin Bani Israel ya, mereka itu kan tipikalnya cerdas, tapi nekat gitu ya. Nah, cerdas tapi nekat gitu. Nah itu sebetulnya bibit-bibitnya itu sudah ada ketika zamannya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu cerdas dan nekat gitu ya. Nenek moyang mereka kan Nabi Ibrahim. Gitu. Tapi nanti aja lah kita bahas di pertemuan yang lain lah. Oke. Nah di surat Al-A'raf ini ayat 142 teman-teman dapat dengan jelas melihat kata-kata ukhlufni. Ya ukhluf itu fi'lul amr dari kata kholafa. Nah ini teman-teman yang sudah ikut bahasa Arab ya, ini mulai tahu ya kan fi'lul amr kata perintah ukhlufni. Oke. Nah itu kholafa dalam bentuk mujarrad ya. Dalam bentuk mujarrad, dalam bentuk kata yang orisinal gitu. Oke. Nah, beberapa kata derivatif dalam Al-Qur'an ya. Penting juga kita membahas semantik bahasa dari kata-kata derivatifnya gitu. Karena kata derivatif itu nggak mungkin mempunyai makna yang lari sama sekali dari makna dasar. Oke. Nah, kata derivatifnya dari kholafa yang pertama adalah kholfun. Perhatikan nih, saya ngomong apa nih? Kholfun. Ya. Apa makna kholfun? Kholfun itu maknanya lokasi, ya, atau kuartal waktu yang ada di belakang. Ya, atau waktu yang telah berlalu. Itu makna kholfun. Ya kan? Jadi kholfun itu menunjukkan lokasi atau waktu ya, yang berada di belakang kita. Ya kan? Seperti itu. Nah, yang menunjukkan lokasi misalnya surat Al-Anfal ayat 57 gitu. Nah, ini saya membahas makna kata tuh nggak usah jauh-jauh kemana-mana gitu. Jangan kata orang dulu deh, kata Tuhan nih, dengerin nih Tuhan ngomong apa nih. Ya, sebelum lu pada ngebanyol gitu kan. Ngomong, menurut saya ini. Nih, kata Tuhan dulu lu dengerin. Ya. Yang menunjukkan lokasi surat Al-Anfal ayat 57. Oke. Fa imma tathqafannahum fil harbi fasyarrid bihim min man khalfahum la'allahum yadzakkarun. Nah, di situ ada kata-kata khalfun. Ya kan? Maknanya secara lengkap, jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka ceraikanlah. Maka cerai beraikanlah orang-orang yang ada di belakang mereka. Ya kan, dengan menumpas mereka supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, ini artinya ya, ketika umat Islam ketika itu perang melawan orang-orang kafir, itu disuruh tumpas baik barisan depan maupun yang belakang, habisin gitu. Nah, ini kholfun di sini ya, kholfun dalam ayat ini menunjukkan lokasi. Ya, orang-orang yang berada di barisan setelah mereka. Ya, karena siapapun yang di belakang orang kafir pasti begajulan, pasti nggak beres. Ya, siapapun yang berada di balik atau setelah barisan umat Islam, ya pasti benar, gitu kan. Seperti itu. Ya, ini kholfun yang menunjukkan makna lokasi. Ya kan, artinya ya lokasi yang ya nggak lari dari makna dasarnya gitu. Ya kan, lokasi setelahnya gitu, atau yang mengikutinya gitu ya. Kemudian ada kholfun yang bermakna menunjukkan waktu. Kholfun menunjukkan waktu. Nah, ini terkenal ayatnya surat An-Nisa ayat 9. Ya, teman-teman silakan buka. Yang penting kalau kajian saya ini saya nggak nampilkan ayat, saya nggak nampilkan whiteboard, biar teman-teman bisa buka Quran sendiri, verifikasi sendiri. Saya ini ngebanyol atau enggak gitu ya. Oke. Nah, di surat An-Nisa ayat 9, ya, Allah berfirman, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan
Nah, di situ ada kata-kata khalfihim, khalfun, ya kan? Maknanya apa? Maknanya secara lengkap, dan hendaklah takut kepada Allah, ya, dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ya, jadi kita jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, ya kan? Nah, di sini untuk generasi setelah kita, ya kan, Allah menggunakan kata khalfun, min khalfihim, ya, dari belakang mereka gitu. Nah, ini pun maknanya nggak lari dari makna dasar, ya kan, dari belakang, setelahnya, menggantikannya, ya kan, seperti itu. Nah, ini satu kata derivatif dari kholafa, yaitu kholfun, yang bermakna lokasi atau kuartal waktu, ya, yang telah berlalu atau yang ada di belakang, gitu ya. Itu kholfun. Nah, ada lagi kata khilafun, ya, khilafun. Nah, ini kata yang dalam masyarakat sudah kita artikan kacau balau lah. Kita artikan khilaf itu sebagai perbuatan apa sih? Kadang-kadang saya pusing juga gitu. Ada orang maling, ya kan? Terus dia bilang saya khilaf. Lah, dia maling kan bukan dalam kondisi mabuk gitu kan. Dia maling kan bukan dalam kondisi kesurupan. Ya. Kok bisa diartikan khilaf gitu? Khilaf dalam makna nggak sadar apa ya? Apa sih makna khilaf tuh di masyarakat tuh? Nggak jelas tuh. Dia apa namanya melakukan tindakan amoral. Dia bilangnya saya khilaf. Ya apa rek gitu. Emang lo nggak sadar ketika melakukan itu di bawah pengaruh hipnotis uya-kuya apa? Gitu kan. Kadang-kadang aneh juga istilah khilaf, saya khilaf, saya khilaf. Enggak lah, itu mah karena dia nurutin nafsu aja, bukan khilaf. Nah, khilaf itu sebetulnya maknanya bukan itu gitu. Ya kan? Makna khilaf itu bukan melakukan sesuatu tanpa sadar, ya, atau karena ngikutin hawa nafsu gitu. Ya, itu sebetulnya diksi-diksi untuk ngelak dari kesalahan aja sih. Saya khilaf, saya ngelihat uang rakyat kok banyak banget, akhirnya saya korupsi. Nggak ada itu khilaf-khilaf maknanya itu. Khilaf tuh maknanya kebalikan dari suatu hal, itu makna khilaf. Kebalikannya, ya kan? Kebalikan dari suatu hal. Ya mungkin khilaf itu maknanya kebalikan dari suatu yang seharusnya terjadi gitu kan. Harusnya pejabat jangan korupsi duit rakyat, tapi dia melakukan khilaf itu gitu kan. Atau yang berkebalikan dari itu, maka dia korupsi duit rakyat. Gitu ya kan. Tapi itu kan istilah di masyarakat, nggak bisa kita jadikan patokan lah gitu. Nah, khilaf itu maknanya adalah kebalikan dari satu hal. Makanya di surat Al-Maidah ayat 33, ya, Allah berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilafin. Nah, ada kata-kata khilaf di situ. Ya, makna ayat ini apa? Maknanya sesungguhnya balasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasadan, kemudian dia berusaha membuat kerusakan di muka bumi ini, ya. Apa hukumannya? Pertama, ya, dibasmi, ya, dibasmi. Yang kedua, disalib. Jadi Tuhan itu yang nyuruh kita nyalip gitu. Nah, itu di video terakhir saya udah bikin tuh. Tuhan tuh ngajarkan kita penyalipan. Cuman kita, ya umat Islam sih wajar sih. Apa kata Tuhan gak didengerin emang? Yang didengerin kata orang aja. Jadi ketika saya bikin video Tuhan ngajarkan kita hukuman salib, nolak. Gitu. Wah, ini kan banyak alasan. Ya itulah umat Islam gitu ya. Apabila sesuatu tidak sesuai dengan keyakinannya, ya kan, faktanya yang dia tolak. Ya padahal faktanya ya hukuman salib itu ya ada di Quran gitu. Boleh nggak kita pakai? Ya bukan boleh, ya silahkan gitu kan. Nah, setelah disalib, ya kan, au tuqatta'a aydihim
wa arjulihim, atau tangan dan kakinya diketok gitu ya, dipotong, min khilafin, secara kebalikan. Artinya apa? Artinya kalau tangannya yang dipotong kanan, kakinya kiri, kebalikannya gitu. Ya kan? Nah, itu makna khilaf ya. Nah, selama ini di masyarakat khilaf diartikan perbuatan tidak sadar. Ya kan? Nah, itu keliru sebetulnya. Perbuatan yang kebalikan dari yang seharusnya itu namanya khilaf. Ya, maknanya kebalikan lah ya, sederhananya kebalikan itulah. Masa kita nggak paham sih makna kebalikan gitu. Oke. Sama kebalikannya apa? Amas gitu. Ya kan? Kalau kasur dibalik rusak. Nah, itu kebalikan. Oke. Nah, kemudian kata derivatif selanjutnya ikhtilaf. Nah, ini teman-teman udah nggak asing lah. Ikhtilafu ummati rahmatun. Pret. Kalau ada yang bilang ikhtilafu ummati rahmatun itu pret gitu ya. Blegedes gitu. Ikhtilaf itu maknanya tidak setuju, berbeda, bervariasi ya, dalam keadaan atau kondisi atau kualitas yang tidak sama. Bahkan ikhtilaf itu frekuensinya sudah bertentangan, bukan lagi hanya berbeda, tetapi bertentangan. Makanya ikhtilaf ya kerap diartikan dengan pertentangan. Pertentangan itu betul-betul dua hal yang dikotomis ya. Maksudnya dia nggak bisa terjadi bersamaan. Ya, kalau nggak hidup ya mati, itu namanya pertentangan. Hidup dan mati itu pertentangan, gitu ya. Bergerak dan diam itu pertentangan, oposisi, gitu kan. Nggak mungkin dua-duanya terjadi dalam satu waktu, itu nggak mungkin. Dia hidup-hidup mematikan, itu nggak ada gitu. Ini istilah blegedes gitu kan. Dia diam-diam bergerak, itu nggak ada blegedes itu, ya kan. Nah, nah ikhtilaf itu pertentangan yang mana tidak mungkin terjadi, ya kan, keduanya secara bersamaan. Contohnya siang dan malam. Nah, siang dan malam ini nggak mungkin terjadi bersamaan. Kalau nggak siang ya malam, kalau nggak malam ya siang. Ya, makanya di surat Ali Imran ayat 190 Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya, pertentangan atau bergantinya siang dan malam. Nah, ini digunakan kata ikhtilaf. Ya kan? Artinya apa? Nggak mungkin malam dan siang terjadi satu waktu. Ya kan? Kalau nggak siang dan ya malam di satu tempat ya, maksudnya bukan maksudnya oh bisa kok di Indonesia kalau siang, di New York malam, ya bukan itu gitu ya. Di Indonesia nih nggak mungkin siang dan malam terjadi satu waktu, itu namanya ikhtilaf, bertentangan ya. Makanya secara logis ya, dua hal yang bertentangan itu nggak mungkin dua-duanya benar, nggak mungkin. Orang ini hidup apa mati nih? Oh, dia hidup tapi mati. Kayak Jokowi. Sudah tapi belum. Nah, sudah dan belum ini nggak mungkin terjadi dalam satu waktu. Ya sudah atau belum gitu. Ya kan, hidup atau mati, nggak ada. Nah, makanya dua hal yang bertentangan nggak mungkin dua-duanya benar gitu. Ya kan? Yang mungkin adalah benar salah satu atau bahkan salah dua-duanya gitu. Seperti itu. Oke. Nah, itu ikhtilaf ya. Ikhtilaf itu maknanya perbedaan ya atau pertentangan. Ya, pertentangan dalam fenomena, misalkan ikhtilaful laili wan nahar ya. Ada lagi ikhtilaf dalam makna pertentangan idea ya, pertentangan apa namanya, sebuah pemikiran gitu. Sebuah ide lah kalau kita katakan ya. Makanya di surat An-Nisa ayat 82 tuh ya, yang saya sering baca itu, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ya? Kalaulah Al-Qur'an itu bersumber selain daripada Allah, maka pasti akan
mendapatkan banyak pertentangan, ya kan? Nah kalau pertentangan ini kita nggak boleh, ya kan ayatnya jelas, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, nggak boleh kita ikhtilaf, ya saling bertentangan gitu, ya kan? Yang satu bilang Tuhan Maha Kuasa, kita ya saya khususnya bilang Tuhan Maha Kuasa gitu. Terus umat Islam bilang Tuhan bisa salah gitu. Ya ini nggak bisa gitu. Ya ini namanya dua pertentangan. Ya dua hal yang bertentangan. Ya yang benar siapa? Yang benar saya lah, Tuhan Maha Kuasa. Umat Islam kalau ada yang bilang Quran bisa salah, ya itu batal gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kalau Quran itu datang selain daripada Allah, pasti banyak ikhtilaf, itu banyak pertentangannya. Oke. Kemudian kata derivatif selanjutnya. Ini kita banyakin bahas makna kata derivatif aja biar teman-teman mempunyai tarikan gitu. Ketika belajar bahasa itu, oh ternyata tarikannya gini gitu. Kata selanjutnya adalah takhallafa. Ya, takhallafa. Itu vokal dasarnya atau akar katanya khalifah juga, kholafa juga ya. Apa makna takhallafa? Takhallafa maknanya adalah tetap berada di belakang. Ya, atau di belakang rombongan, tidak ikut bersama rombongan. Nah, ini makna takhallafa. Sehingga orang-orang yang tertinggal dari rombongan disebutnya mukhallafun. Ya. Kata dalam bentuk objek gitu, mukhallafun. Nah, kata takhallafa ini ada di surat At-Taubah ayat 120. Ya. Maka li ahlil Madinah wa man haulahum minal a'rab an yatakhallafu an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Nah, di sini ada kata-kata takhallafa. Apa makna takhallafa itu? Ya, makna takhallafa adalah tidak ikut sama Nabi. Ya kan? Dia tertinggal di belakang Nabi. Mau perang tapi nggak jadi, gitu loh maknanya tuh. Takhallafa. Ya, kenapa nggak jadi? Takut, dia takut mati gitu. Ya kan? Nah, di sini Allah berfirman, tidak sepatutnya penduduk Madinah dan orang-orang Arab Baduy itu, ya, yang berdiam di sekitar Madinah, tiba-tiba sudah komitmen pergi perang, kok di tengah-tengah takhallafu gitu kan. Kok di tengah-tengah ini tertinggal gitu. Ya karena takut modar tadi gitu kan. Dan mereka mencintai diri mereka lebih besar daripada mencintai Nabi. Ya kan? Nah, kondisi kayak gini kan jelas bikin gentar gitu kan orang-orang yang pengen perang. Tadinya pergi bersama 1.000 pasukan, ya. Takhallafa setengahnya 500, tinggal 500. Apa nggak getar gitu kan? Apa nggak gentar Nabi Muhammad sama orang-orang Islam itu yang lainnya gitu. Nah, ini makanya takhallafa ini nggak bagus ini gitu kan. Ya, takhallafa di sini artinya berada di belakang rombongan, tertinggal, artinya seperti itu. Nah, dari beberapa kata yang sudah saya bahas, nggak ada sebiji pun artinya maknanya pemimpin gitu. Ya, sebiji pun nggak ada. Semua kata derivatif dari khulafa itu nggak ada maknanya mimpin itu. Ya, sebiji pun tak ada. Ya kan? Apa tadi? Yang pertama, kholfun, khilafun, ikhtilaf, takhallafa. Ya kan? Atau ada lagi yang minor nih, yang minor. Ini nggak banyak di Quran. Khilfatun. Ya, itu khulafa juga. Khilfatun itu artinya pola mode saling berganti atau silih berganti, bergantian. Nah, teman-teman kalau ada yang kerja di kasir Alfamart, nah pola kerja kasir Alfamart tuh khilfah. Artinya apa? Pola atau mode yang silih berganti. Itu khilfah. Ya. Nah, khilfah ini ada di surat Al-Furqan ayat 62. Ya, wa huwallazi ja'alal laila wan nahar khilfatan. Ya, jadi siang dan malam tuh sif-sifan ganti dia, bergantian seperti itu, silih berganti. Ya kan? Nah, ini dari kata khulafa juga. Ya kan?
Nah, jadi tidak ada sebiji kata pun, ya, kata khulafa, baik kata dasarnya ataupun seluruh kata derivatifnya yang bermakna kepemimpinan. Oh, satu yang Ustadz belum bahas, khalifah. Wah, saya bahas nih khalifah nih. Ya, dengerin baik-baik. Saya bahas nih khalifah nih. Oke, ya. Nah, khalifah itu artinya apa sih? Gitu ya. Khalifah atau jamaknya itu kholaif. Ya, kholaifu. Khalifatun, khalifatani, kholaifu. Ya. Maknanya apa sih? Khalifah itu maknanya pengganti, penerus, atau yang tertinggal setelah seseorang mati atau binasa gitu. Ini loh makna khalifah. Ya, dia pengganti, penerus, ya kan? Maknanya bukan pemimpin, Blagedes, ya. Nah, kata khalifah sendiri di Quran itu cuma disebut 2 kali. Spesifik khalifah ya. Spesifik kata khalifah itu cuma disebut 2 kali. Ya kan? Pertama ada di surat Shad ayat 26. Ya, ketika Allah berfirman, ya, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan. Wahai Daud, kami menjadikanmu khalifah. Khalifah di sini bukan pemimpin. Khalifah di sini artinya adalah penerus. Nah, kalau diterjemahan lebih kacau lagi, dimaknai penguasa. Blegedes gitu ya. Ya. Nah, kisah Daud ini kan sebetulnya merupakan kelanjutan dari kisahnya Tolut yang perang dengan Jalut gitu. Ya kan? Nah, setelah Musa itu, ya kan, setelah Musa membawa kaum Bani Israel itu balik lagi ke Kanaan, ya. Nah, di situ kan ada kaum namanya kaum Filistin. Ya, bukan Palestina yang sekarang, Filistin. Bangsanya gede-gede, pelaut gitu kan, Filistin. Nah, mereka tengkar dulu sama bangsa Filistin ini gitu. Nah, yang berkonfrontasi ya apa namanya? Seorang raja namanya Tolut. Ya kan? Ini teman-teman bisa baca di Quran nih, surat Al-Baqarah 247 sampai 251. Ya. Nah, Tolut ini konfrontasi dengan raja mereka, ya, nggak tahu lah mau raja apa ketuanya apa gimana ya. Yang bernama Goliat atau Jalut, ya. Nah, di situ Tolut meninggal. Ya, meninggoy. Ini Tolut meninggoy. Nah, kemudian yang ngalahkan Jalut ya si Daud itu. Nabi Daud maksudnya gitu ya. Daud itu yang mengalahkan si Jalut. Nah, dijadikanlah Daud ini sebagai khalifah, penggantinya Tolut sebagai raja. Jadi makna khalifahnya itu bukan pada rajanya, bukan pada kepemimpinannya, bukan. Kata penerusnya itu, pengganti setelahnya itu makna khalifah di surat Shad ayat 26 ini. Ya. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan. Aku menjadikanmu khalifah, penerus. Penerusnya siapa? Tolut. Kenapa diterusin? Karena Tolut meninggoy. Ya kan? Terbunuh dia. Oke. Nah, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, di surat Al-Baqarah ayat 30. Ini ayat pamungkasnya nih. Kita bahas nih ya. Surat Al-Baqarah ayat 30. Ya. Apa firman Allah surat Al-Baqarah ayat 30? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya bacain lengkap tuh. Ya. Artinya bagaimana? Artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah, penerus di muka bumi.
Penerusnya siapa? Penerusnya itu man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Penerus dari satu makhluk, satu entitas, ya, yang ketika itu kerjanya cuma numpahkan darah dan merusak bumi. Jadi entitasnya itu sudah ada, ya, cuman kerjanya, ya, itu tadi mayyufsidu fiha. Nah, itu kan pakai fi'il mudhari itu. Itu kan menunjukkan bahwasannya si Blegedes, si Bedes ini sedang atau tengah melakukan kerusakan di muka bumi ini. Wah, yasfikud dima. Dan mereka tuh terpantau sama malaikat lagi numpahkan darah. Kerjaan si Bedes-Bedes ini gitu. Ya kan? Nah, kemudian ada yang ada yang beranggapan bahwasanya oh bukan, ketika itu manusia belum ada gitu kan. Itu manusia malaikat mempunyai penglihatan yang visioner. Halah halah halah, orang ngarang kok diikuti gitu loh. Wah, ini yang nulis kitab Adam Abul Basyariyah, Blegedes, orang ngarang tuh nggak usah diikuti gitu loh. Dibilang malaikat bisa mempunyai visi melihat ke depan. Apaan nih? Ya, kalau teman-teman lihat surat Al-Baqarah setelahnya, ya kan? Malaikat tuh nggak tahu kecuali dikasih tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi kata-kata mayyufsidu fiha wa yasfikud dima, yang melakukan kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, itu bukan karena malaikat bisa ngelihat masa depan kayak visionnya Wanda Vision gitu, bukan. Blegedes gitu kan, ya. Orang ngarang kok diikuti, orang ngarang jangan diikuti gitu, ya kan. Bukan saya ngelarang ngarang, ngarang silahkan, tapi jangan yakini itu sebagai suatu kebenaran gitu. Ya, malaikat punya visioner. Ya, bahkan sebelum manusia diciptakan, dia bisa melihat manusia akan merusak di bumi. Enggak, Des. Ya, makanya ayat setelahnya tuh Allah bilang, qalu subhanaka la ilma lana. Malaikat tuh nggak punya pengetahuan illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau kasih tahu kepada kami gitu. Ya. Nah, artinya apa? Artinya ya entitas Bedes yang ketika itu sudah ada di bumi itu, ya, mereka melakukan kerusakan. Ya. Nah, dalam hal ini, ya, saya yakin teman-teman di sini banyak yang menolak teori evolusi. Ya. Kalau di sini mungkin enggak ya. Nah, umat Islam umumnya menolak teori evolusi. Ya. Nah, mengatakan bahwasanya nggak mungkin evolusi itu. Nah, tapi faktanya di alam semesta didukung dengan ayat Quran gitu. Ya evolusi lah yang terjadi gitu. Oke. Nah, kata-kata khalifah dalam Al-Baqarah ayat 30 ini erat kaitannya dengan evolusi manusia. Ya kan? Seperti itu. Oke, saya jelaskan dulu ya manusia secara taksonomi gitu. Apa sih taksonomi gitu? Bahas Quran kok bahas taksonomi. Lah, Blegedes. Quran tuh ngomongin taksonomi. Ya kan? Contohnya aja surat An-Nur ayat 45. Ya kan? Wa khalaqa kulla dabbatin min ma. Ya kan? Allah menciptakan setiap hewan dari air. Minhum man yamshi ala rijlain. Ada yang jalan dua kaki. Wa minhum man yamshi ala batnihi. Pertama jalan di atas perut. Wa minhum man yamshi ala rijlain, di atas dua kaki. Wa minhum man yamshi ala arba, ada yang berjalan di atas empat kaki. Nah, ini kan Tuhan jelasin taksonomi secara semiotik gitu kan. Jadi kalau kita nolak taksonomi itu betul-betul Blegedes kita. Ya. Nah, dalam taksonomi ya manusia kita nih, manusia hari ini nih, ya kita termasuk makhluk hidup, ya kan? Ya iyalah, masa kita benda mati gitu kan. Nah, dalam taksonomi, posisi kita tuh apa sih? Pertama, kita kingdom animalia. Nah, itu jelas gitu. Kita kingdom animalia gitu. Kemudian filumnya apa? Filumnya film chordata. Apa itu chordata? Chordata itu punya tulang belakang, ya kan? Teman-teman punya tulang belakang nggak? Ya kan? Sama, saya juga punya. Kita bukan makhluk lunak gitu ya. Kita punya tulang belakang. Kalau nggak punya tulang belakang, kecoa. Ya.
Ya, kemudian kita dari kelas mamalia, hewan menyusu. Menyusu, bukan menyusui. Kalau menyusui saya nggak menyusui, sorry. Tapi kalau menyusu kita semua nyusu dulu, ya kan? Seperti itu. Nah, kelas kita kelas mamalia, ya kan? Menyusu, ya. Kemudian ordenya orde primata. Ya, kita primata. Makanya Tuhan kalau menghina kita tuh, ya, kuno kirodatan khosiin. Oh, jadi monyet aja loh gitu. Ya kan? Ya kan, kepada Bani Israel tuh. Kalau sama orang beriman sih nggak ada keluar kata-kata itu. Tapi sama Bani Israel, yang macem-macem di hari Sabat gitu kan. Kuno kirodatan khosiin. Jadi primata aja loh. Nah, Allah menyindir kita yang nggak mau berpikir, yang susah diatur ini, ya, Bani Israel lah, bukan kita ya. Allah nyindir Bani Israel yang susah diatur ini dengan kata-kata kirodatan khosiin, ya, monyet. Kenapa? Ya karena ordonya sama kita, ordo primata gitu. Ya kan? Allah memisalkan perilaku orang-orang Blegedes itu dengan primata, ya biar otaknya main karena itu dekat dengan kehidupan kita. Ya kan? Nah, family kita, ya, itu hominidae, ya, keluarga kerak besar, ya, bukan monyet. Ya, beda monyet sama kerak gitu. Nah, genus kita genus Homo, genus manusia Homo, ya. Jadi kalau kita dikatakan berasal dari monyet, ya salah, kita nggak berasal dari monyet. Cuman ya keluarga dekat sama monyet gitu. Keluarga jauh kita sama siapa? Ya sama kecoa, sama kambing gitu. Itu keluarga jauh gitu kan. Itu faktanya. Kalau teman-teman nggak percaya nggak apa-apa. Quran juga bilang kayak gitu kok. Gitu kan. Kita ini hasil evolusi dari dabah kemudian jadi bashar gitu. Oke? Nah, ngomongin spesies Homo, ya, ngomongin spesies Homo sapiens, kita ini spesiesnya secara spesifik sapiens, ya kan? Nah, ngomongin genus Homo tadi nih, ya kan? Nah, di muka bumi ini sudah banyak sekali genus Homo, ya kan? Spesies Homo, sorry, ya. Yang paling tua Homo habilis, Homo habilis, itu Homo yang paling tua tuh, nenek moyang kita. Nah, ini yang disebut dalam Quran sebagai bashar gitu. Bashar yang belum punya otak tadi tuh, man yufsidu fiha wa yasfiku dima tuh. Kerjaannya cuma bisa ngerusak tuh, sama numpahin darah. Ya homo-homo ini gitu. Ya kan? Kalau kita nggak cuma bisa itu gitu. Ya kan? Tetapi yang digambarkan malaikat, yang ketika itu malaikat memantau perilaku bedes-bedes yang sedang membuat kerusakan di muka bumi ini, ya kan? Nah, itu yang dipantau tuh siapa tuh? Yang dipantau sama malaikat tuh. Ya kan? Kalau malaikat tahu masa depan, bohong, ya kan? Malaikat nggak tahu masa depan. Nah, yang dipantau malaikat ini homo-homo ini nih. Ya, Homo habilis, Homo erectus, yang usianya sudah jauh lebih tua daripada manusia sapiens. Kalau sapiens itu baru 300.000 tahun. Nah, kalau Homo habilis itu 2 juta tahun. Homo erectus ya lebih kurang sama. Ya. Kemudian ada Homo heidelbergensis. Nah, ini homo-homo yang mendahului kita. Ya, homo-homo yang eksis di muka bumi sebelum adanya Homo sapiens kita ini. Ya kan? Nah, jadi kita itu spesies manusia Homo sapiens yang sekarang ini merupakan satu-satunya spesies yang tidak punah. Ya. Yang lain, ya. Nah, contohnya nih, ya kan? Contohnya pada periode 100.000 sampai 40.000 tahun lalu, kita tuh hidup berdampingan dengan homo-homo yang lain. Ya. Apa saja? Ya, apa saja yang hidup bersama Homo sapiens, ya? Homo neanderthalensis. Itu kita ketemu, ya, sapiens itu pernah ketemu, bukan kita lah ya. Sapiens itu pernah ketemu sama Homo neanderthalensis. Apa tuh Homo neanderthalensis? Googling aja, ya. Googling. Kita juga pernah hidup sejaman dengan Homo denisova. Kita juga pernah hidup sejaman dengan
Homo florescensis. Homo florescensis dari Flores, ya, manusia kurcaci, ya, Bashar kurcaci, itu Homo florescensis. Ya. Kalau Neanderthal tuh dari Afrika yang berimigrasi ke Eropa, ya kan? Nah, Homo florescensis, Homo luzonensis. Nah, ini homo-homo yang tinggal sezaman atau minimal pernah tinggal sezaman dengan sapiens. Nah, kemana tuh homo-homo yang saya sebutkan tadi tuh? Ya, Homo habilis, Homo erectus, Homo habergelenensis, Homo neanderthalensis, Homo luzonensis, Homo denisova, Homo florescensis. Kemana nih? Punah. Punah, hilang, selesai. Nah, satu-satunya yang jadi khalifah, nah ini loh makna khalifah nih. Satu-satunya yang tersisa, yang tertinggal, ya, sesuai dengan makna khalifah tadi, ya. Satu-satunya yang tersisa, yang tertinggal dari bashar-bashar yang punah itu cuma Homo sapiens. Inilah yang berevolusi menjadi Adam, kemudian hari menjadi insan. Ya. Selain sapiens, ya, yang lain tuh, ya, Homo luzonensis, Homo denisova, Homo neanderthalensis, Homo florescensis, ya, itu semuanya punah, selesai. Ya. Kenapa mereka bisa punah? Ya kan? Ini saya ngutip dari orang yang sangat antusias sama sains, ya, namanya Dr. Yu Hasan. Ya. Saya mengutip dari beliau. Saya bukan saintis. Ya. Saya kutip dari saintis. Ya. Beliau pernah mengatakan bahwasannya homo ini, ya, homo ini itu memiliki perilaku yang mengancam kehidupannya sendiri, ya, karena memberikan dampak kerusakan pada alam, ya, tanpa mereka sadari. Ini yang jadi masalah. Makanya, ya, homo-homo yang dulu, ya, itu sudah punah. Kenapa? Karena perilaku mereka membuat satu kawasan itu jadi rusak parah. Sehingga kawasan itu tidak memungkinkan lagi untuk menjadi tempat hidup bagi mereka. Nah, itulah yang digambarkan oleh malaikat dengan kata-kata ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Klop nih Quran sama sains. Lu aja yang ngarang. Ya, bilang Adam turun dari langit, blegedes. Ya. Jadi memang perilaku bashar sebelum adanya peniupan kesadaran dari Allah, ya, sebelum dia pintar, ya, Allah nyebutnya sebagai bashar itu, perilakunya ini yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya, begitu juga perilaku homo-homo sebelum Homo sapiens. Kerjaannya ngerusak. Tapi tanpa dia sadari perilakunya tuh ngerusak alam. And finally, alam itu nggak bisa lagi menjadi tempat hidup bagi mereka dan akhirnya punah. Ya kan? Nah, satu-satunya spesies yang khalifah, yang terus-menerus ada sampai sekarang, ya kan, yang tersisa dari homo-homo itu Homo sapiens. Itulah spesiesnya Adam. Ya. Makanya Adam itu belajar. Ya, pembelajaran yang pertama kali apa? Pembelajaran bahasa, komunikasi. Ya, tanya aja sains. Revolusi kognitif pertama tuh belajar bahasa. Tanya saintis kalau nggak percaya. Ya, buktinya apa di Quran? Wa 'allama Adamal asma. Allah baru Adam ini baru diajarkan asma, nama-nama. Meletakkan sebutan untuk sebuah entitas, untuk sebuah benda. Ya. Pohon, ya, itu kan dilihat sama manusia itu ketika itu. Lihat dia pohon, tetapi untuk mengkomunikasikan kepada orang, ya, ingin menyampaikan maksudnya pohon, itu memerlukan penyebutan. Agar orang itu dapat memahami bahwasannya maksudku ini itu loh pohon yang itu tuh, pohon beringin gitu.
Ya. Nah, itu revolusi kognitif yang terjadi pada Homo sapiens. Ya, revolusi kognitif pertama bahasa, jelas itu. Ya, tanya saintis. Sebodoh-bodohnya saintis mereka tahu tuh, revolusi kognitif pertama itu bahasa. Ya. Untuk apa? Karena manusia perlu berkomunikasi. Ya kan? Makanya fase Adam itu pertama dia belajar bahasa, baru belajar nama-nama, belum lisan, belum lengkap. Ya kan? Nanti kita akan bahas kapan-kapan terkait dengan perkembangan Adam. Ya, tapi inti dari kata khalifah di sini adalah entitas atau bedes yang eksistensinya berkelanjutan. Ya, kemana pendahulunya atau homo-homo yang lain yang tinggal sejaman dengan mereka sudah punah. Gitu loh, itu makna khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan penerus bagi entitas-entitas bedes ini. Tetapi tidak semuanya neruskan. Yang neruskan, yang masih eksis sampai sekarang cuma satu spesies, namanya Homo sapiens. Ya, itu makna khalifah. Ya. Jadi, konklusi kita, kajian kita pada pagi yang berbahagia ini, khalifah tidak pernah bermakna pemimpin, Des. Ya. Khalifah itu tidak pernah bermakna pemimpin. Begitu juga khilafah. Khilafah itu tidak pernah bermakna kepemimpinan. Blegedes. Jadi manusia itu tidak pernah dilantik oleh Tuhan jadi pemimpin dunia. Nggak pernah. Jangan sok-sokan jadi pemimpin dunia. Tuhan nggak pernah ngelantik manusia jadi pemimpin dunia. Ya, yang lantik pemimpin dunia siapa? Ya rakyat lah. Siapa lagi? Ya, Prabowo. Yang milih kan orang Indonesia gitu kan, bukan Tuhan. Ya. Jadi kita nggak pernah dilantik jadi pemimpin. Kita disuruh beradaptasi di dunia ini, jangan buat kerusakan, nanti kau punah lagi gitu. Maka ditiupkan kesadaran biar dia sedikit mikir gitu. Ya kan? Nah, sekarang orang-orang mikir, ya kan? Mikir, orang sekarang tuh mikir pertambangan gila-gilaan, ya, konten kreator mikir dia. Akhirnya bikin himbauan, bikin kritikan, ya, bikin point of view, pendapat segala macam, ya kan? Nah, itu mulai mikir gitu kan. Makanya ada AMDAL. Nah, itu mikir manusia sekarang. Manusia dulu nggak mikir gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus saya luruskan sedikit lagi ya. Amirul Mukminin, kenapa disebut khalifah? Ya karena dia menggantikan peran Rasul. Dalam urusan apa? Ya dalam urusan amir tadi, imarah. Ya, urusan perkara umat muslim. Ya. Penyebutan khalifah itu nggak dominan. Ya, karena khalifah itu ya udah sekedar tahu aja statusnya dia menggantikan, ya kan, kepemimpinan Rasulullah. Menggantikannya itu loh yang khalifah, bukan kepemimpinannya. Kalau kepemimpinannya itu amir, imarah, ulil amri, itu namanya pemimpin. Bener kalau itu. Ya. Sama juga dengan dinasti-dinasti. Setelah Amirul Mukminin, ya, setelah Amirul Mukminin kan yang ada dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, ya, Turki Utsmani. Nah, itu disebutnya daulah. Ya kan? Karena mereka bentuknya kerajaan, ya, enggak kerajaan sih, monarki absolut gitu kan. Yang boleh jadi pemimpin tuh hanya keluarganya gitu. Dinasti itu, ya. Itulah kepemimpinan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, itu dinasti. Makanya disebutnya daulah. Daulah Bani Umayyah, daulah Bani Abbasiyah. Ya kan? Jadi betapa omong kosongnya gitu. Kalau ada kata-kata khilafah ala minhajin nubuwah itu omong kosong bener gitu. Ya, karena faktanya emang Rasulullah pernah ngaku jadi raja gitu. Sistem kepemimpinan zaman Nabi yang real, yang ada itu jelas raja. Ya, presidensial belum ada. Ya, yang jelas ada raja. Nah, apakah Nabi Muhammad ngaku sebagai raja? Kan enggak ada. Ya kan?
Aku cuma Abdullah wa Rasuluhu gitu. Aku cuma hamba Allah dan utusannya. Ya. Jadi nggak pernah Nabi itu bikin konsep kepemimpinan khilafah ala minhajun nubuwah. Itu sampeyan ngarang mas. Ya. Itu sampeyan yang ngarang sendiri. Rasulullah itu meninggalkan masyarakat Islami. Ya, model kepemimpinannya kayak gimana? Terserah. Mau monarki absolut kayak, mau kerajaan kayak. Ya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad banyak jadi raja. Bagus juga. Jadi bukan berarti kerajaan itu buruk gitu loh. Ya. Bukan berarti yang monarki absolut buruk. Bukan. Boleh aja monarki absolut. Otoriter sekalipun terserah. Asalkan kau hidup dengan cara hidup Islami gitu. Jadi khilafah Islamiyah ya khilafahnya sendiri nggak pernah bermakna kepemimpinan sih gitu kan. Imarah Islamiyah boleh lah gitu. Tetapi Islam itu tidak merujuk kepada satu bentuk pemerintahan, lebih kepada sifat dari orang-orang yang berada di dalam pemerintahan. Karena apapun bentuk pemerintahannya, ya, kalau kau tidak bersifat Islami pasti kacau gitu. Ya, apapun bentuknya, mau khilafah kayak mau apa kayak mau daulah kayak pasti kacau seperti. Oke. Nah, jadi jawabannya, benarkah khalifah bermakna pemimpin? Nggak bener. Sebiji pun ayat nggak ada yang menyebutkan khalifah bermakna pemimpin. Gitu kan. Nah, khalifah dalam Al-Baqarah ayat 30 yang menunjukkan bahwasannya kita nih satu-satunya spesies yang bertahan hidup sampai sekarang. Yang lain punah. Nah, kita ini disebut khalifah gitu loh. Khalifah dari siapa? Ya, kan dari homo-homo yang lain lah, homo Neanderthal, homo-homo luzonensis, denisova dan lain sebagainya. Begitu. Oke. Oke, udah jam 6.18 ya. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan dapat memberikan insight yang bagus bagi teman-teman ya. Balik lagi, saya tidak memaksa teman-teman untuk percaya gitu kan. Saya cuma nunjukkan fakta ayat Quran, bahwasannya fakta itu tidak pernah berseberangan dengan ayat Quran. Ayat Quran pun tidak pernah berseberangan dengan fakta, gitu kan. Jadi kalau kita memahami Quran ternyata berseberangan dengan fakta, itu artinya apa? Artinya pemahamanmu yang perlu diperbaiki, ya, bukan faktanya diabaikan. Karena mungkin sekali kita keliru dalam memahami ayat. Mungkin sekali, nggak usah kecil hati, ya. Mungkin sekali kita itu keliru dalam memahami ayat, nggak usah kecil hati, gitu. Kalau kita keliru dalam memahami ayat, ya udah tinggal betulin aja, nggak usah baper, ya, nggak usah baper gitu. Saya nulis revisi apa segala macem itu, teman-teman di Tadabbur Institute lah yang paham, nggak baper saja gitu. Oh iya saya salah gitu, ya kan seperti itu. Ya bisa jadi apa yang saya tulis tahun lalu, tahun ini saya nilai keliru. Apa yang saya tulis tahun ini, tahun depan saya nilai keliru. Buku-buku saya udah 5, ya. Dan tidak sedikit dari buku saya itu yang saya revisi sendiri. Kenapa? Ya karena pengetahuan saya berkembang terus gitu kan, belajar terus seperti itu. Nah, teman-teman pun ya begitulah gitu. Kalau mau membangun keilmuan ya harus gitu. Nggak boleh baper. Oh, masa saya ini salah? Ya udah salah ya biarin lah gitu. Orangnya juga udah meninggal gitu kan, baper amat. Oke, itu aja teman-teman. Makasih banyak yang sudah give ya. Bang Steve Jack, Dr. Saparudin, Mas Wahyu, Abang Haidir, teman-teman Tadabbur Institute. Mudah-mudahan pagi ini bisa memberikan pencerahan ya terkait makna khalifah, dan teman-teman di Tadabbur Institute mudah-mudahan semakin rajin belajarnya gitu kan. Bentar lagi website selesai ya. Saya lagi neliti satu-satu antara tulisan sama teks aslinya tuh. Jadi mohon maaf agak lambat gitu ya terkait literasi ini. Memang nggak mau cepet, emang nggak bisa cepet-cepet gitu. Kalau cepet-cepet nanti kacau gitu. Insya Allah, tapi dalam waktu dekat lah website kita akan segera jadi, dan teman-teman akan bisa membaca ya kurang lebih ada 63 tema tulisan dari Guru Iswan gitu ya. Tulisannya Guru Iswan. Kalau saya cuma mindahkan aja, kemudian apa namanya ya ngoreksi lah antara teks sama tulisan aslinya. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi kalau saya kurang aktif di grup gitu ya, mohon maaf. Kan ada Guru Iswan kan yang aktif di grup jawabin teman-teman gitu. Karena saya jujur every time depan laptop terus gitu kan, ngejar target itu.
Belum lagi ada target kamus Qur'ani. Ya, saya udah janji sama Dokter Saparudin. Waduh, seperti itu. Ya, tuh tunggu aja lah Pak Dokter, itu kayaknya agak lama lagi tuh, gitu. Oke. Nah teman-teman, kalau ada yang belum follow, silakan follow akun Guru Mulia. Kalau mau ikut pelajaran bahasa Arab, Senin sampai Rabu 19.30 waktu Indonesia Barat, itu di akun Tadabbur Institute. Jadi jangan lupa follow dua akun, Guru Mulia sama Tadabbur Institute. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan rekaman dari materi live saya, silakan subscribe ya channel YouTube Tadabbur Institute. Ya, di situ insya Allah akan ada rekaman live bahasa Arab dan juga live kajian Qurani saya pagi hari seperti ini. Itu aja teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.